Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi yang saya susun yang dilaksanakan di Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dalam kesempatan ini laporan aktualisasi yang saya susun memiliki judul Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja dalam rangka standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu di lingkungan Pemda DIY. Baik, laporan ini dilatar belakangi. Yang pertama adalah tenaga bantu baru diangkat pada awal tahun 2020. Jadi sebelumnya tenaga bantu itu terdiri dari pegawai tidak tetap yang dengan SK Sekda dan pegawai kontrak dengan SK Kepala Instansi. Dan untuk tahun 2020 dilaksanakan seleksi kembali, kemudian dijadikan satu menjadi tenaga bantu Pemda DIY. Yang kedua adalah banyaknya ketidakpahaman mengenai tata cara penilaian tenaga bantu oleh pejabat eselon 4. Jadi pada kasus ini banyak pejabat-pejabat eselon 4 yang menghubungi pihak BKD untuk menanyakan bagaimana cara menilai kinerja tenaga bantu yang baru ini. Dan selanjutnya adalah belum adanya standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu di lingkungan Pemda DIY. Hal ini terjadi karena memang belum adanya petunjuk teknis penilaian, dan pada pergubnya juga hanya diatur mengenai indikator penilaian kinerja saja. Dan penilaian kinerja tenaga bantu ini akan dipakai untuk salah satu syarat mutlak dalam pengangkatan kembali tahun berikutnya. Ketika tenaga bantu mendapatkan nilai C pada satu poin indikator penilaian, maka otomatis untuk tahun selanjutnya tidak bisa diangkat kembali. Baik, dalam kesempatan ini isu yang saya angkat adalah belum adanya standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Gagasan pencarian isu yang saya ambil adalah penyusunan petunjuk teknis penilaian kinerja dalam rangka standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu di lingkungan Pemda DIY. Untuk kegiatan aktualisasi yang pertama saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai, Analis Perencanaan dan Analis Kepegawaian. Hal ini dilakukan karena tenaga bantu itu memang pertama pencetusnya adalah dari Subbidang Perencanaan Pengadaan Pegawai, dan yang paling tahu mengenai pengelolaan tenaga bantu tentunya dari bidang kami, yaitu bidang Perencanaan Pengadaan Pegawai BKD. Output dari kegiatan ini adalah pemahaman lebih mendalam tentang pengelolaan tenaga bantu, tentang tata cara penilaian kinerja, dan tentang tata cara penyusunan petunjuk teknis penilaian kinerja. Yang kedua adalah mempelajari Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2019. Jadi pengelolaan tenaga bantu itu hanya diatur dalam aturan tunggal, yaitu Pergub Nomor 74 Tahun 2019 yang baru disahkan juga pada akhir tahun 2019 bulan Desember. Di dalam pergub ini nantinya banyak poin-poin yang akan saya masukkan dalam petunjuk teknis penilaian kinerja, karena memang sebagai aturan, satu-satunya aturan yang mengatur pengelolaan tenaga bantu. Nah, dalam pergub ini indikator penilaian kinerja hanya disebutkan secara umum saja, jadi belum dirincikan tentang indikator-indikator yang lebih rinci lagi. Baik, selanjutnya adalah menyusun rancangan petunjuk teknis penilaian kinerja bagi tenaga bantu. Baik, ini adalah rancangan kinerja yang sebelum menjadi juknis yang fit diterima. Ini adalah rancangan teknis penilaian kinerja tenaga bantu, rancangan pertama sebelum nantinya diajukan kepada Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai. Dasar hukum yang dipakai menggunakan Pergub Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga bantu.
Hanya satu karena memang tidak ada aturan lain yang mengelola tentang tenaga bantu di Pemda DIY. Yang poin P adalah pengertian. Pengertian ini diambil dari poin-poin yang ada di Pergub nomor 74 tahun 2019. Termasuk juga pada ketentuan juga diambil dari Pergub. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Semua diambil dari Pergub, termasuk kewenangan penilaian, siapa yang berhak menilai tenaga bantu. Di sini adalah unsur penilaian. Unsur penilaian kinerja tenaga bantu meliputi yang pertama kedisiplinan, etika dan perilaku, tanggung jawab, dan kecakapan kerja. Tentang nilai yang diberikan dalam penilaian adalah jika sangat baik 90-100, baik dengan nilai 76-89, cukup dengan nilai 50-75, dan kurang dengan nilai 0-49. Sesuai dengan Pergub nomor 74 tahun 2019, format penilaian kinerja bagi tenaga bantu adalah seperti yang ditampilkan. Kedisiplinan, indikatornya hanya kehadiran sesuai dengan jam kerja, ketaatan terhadap berpakaian, dan etika dan perilaku, yaitu etika dan perilaku terhadap pegawai di lingkungan perangkat daerah atau PT. Yang ketiga adalah tanggung jawab, indikatornya melaksanakan tugas yang diberikan tanpa menunda-nunda, menunjukkan upaya optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan, misalnya menyelesaikan tugas yang diberikan sampai tuntas. Dan terakhir adalah kecapakan kerja. Penilaian dalam lini pertama dinilai oleh pejabat eselon 4 yang menjadi atasan langsung pegawai tenaga bantu. Dalam berikutnya adalah keterangan mengenai uraian indikator penilaian kinerja. Ini adalah penjabaran dari setiap indikator. Saya jabarkan secara manual. Ada 4 poin. Dan ini adalah rancangan juknis sebelum diajukan. Baik, untuk selanjutnya adalah rancangan juknis setelah direvisi oleh Kasubit Perencanaan Pengembangan Pegawai. Setelah kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat, menyusun juknis penilaian kinerja berdasarkan dengan perbaikan dan saran dari Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai di BKD DIY. Baik, dalam juknis ini untuk dasar hukum, pengertian, ketentuan, unsur penilaian, format penilaian, unsur penilaian dan tata cara penilaian masih sama. Yang direvisi adalah bagian format penilaian kinerja. Pada poin terakhir yaitu lampiran format penilaian kinerja di juknis yang sudah disetujui, terdapat perbedaan dari sebelumnya, yaitu unsur penilaian yang pertama kedisiplinan, indikatornya berubah menjadi 2. Yang pertama adalah kehadiran sesuai dengan jam kerja, ketentuan terhadap berpakaian. Di dalam subindikatornya sudah disampaikan. Ini sudah diambil dari setiap peraturan yang ada di Pergub dan atas dasar saran dari Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai. Dan untuk kegiatan selanjutnya adalah menyerahkan petunjuk teknis penilaian kinerja tenaga bantu kepada Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai. Baik, yang di samping saya adalah
Bapak Wahyu Hidayat selaku Kasubit Perencanaan Pengadaan Pegawai di BKD DIY, dan gambar di tengah adalah proses penyerahan petunjuk teknis tenaga bantu dalam hal penilaian. Kesimpulan, yang pertama adalah kegiatan standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu dapat dilaksanakan karena petunjuk teknis penilaian tenaga bantu telah dibuat dan telah disetujui. Yang terakhir tinggal untuk disosialisasikan kepada seluruh instansi yang ada di Pemda DIY. Yang kedua adalah dalam melaksanakan aktualisasi, penulis dapat mempraktekkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika profesi, dan anti korupsi. Yang selanjutnya, dalam kegiatan aktualisasi ini memberikan dampak positif bagi organisasi, terutama pada bidang perencanaan pengadaan pegawai, karena petunjuk teknis yang disusun ini dapat digunakan dalam rangka standarisasi penilaian kinerja bagi tenaga bantu di seluruh instansi yang ada di Pemda DIY. Jika nilai dasar aneka tidak dilaksanakan, maka tentunya penyusunan petunjuk teknis ini tidak dapat dilaksanakan. Saran dari penulis adalah segera dilaksanakan sosialisasi mengenai standarisasi penilaian kinerja tenaga bantu, karena pada akhir tahun akan dilaksanakan penilaian, terutama disosialisasikan kepada pejabat-pejabat eselon 4 yang membawai secara langsung tenaga bantu, agar dalam melaksanakan penilaian sudah ada pedomannya dan bisa sama rata di semua instansi yang ada di Pemda DIY. Yang kedua adalah meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai dasar prosesi ASN, yaitu aneka kepada pegawai BKD DIY, termasuk dan khususnya pada subbagian perencanaan pegawai, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreatif sebagai inovasi dalam pemesanan masalah yang ada, karena memang subbidang perencanaan pengadaan di BKD DIY kegiatannya sangat banyak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.